Alhamdulillahilladzi ja'alal huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar rasulullahul munada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Dialah yang dengan kasih sayangnya memilih kita di antara sekian banyak umat manusia yang bergentayangan di atas muka bumi. Allah memilih kita hadir di majelis ini untuk bersama-sama mempelajari ajaran-ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing lisan yang berbicara, membimbing telinga yang mendengar, sehingga kita semuanya hanya mendapatkan manfaat dari acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang sihir dan hal-hal yang terkait dengannya serta bagaimana cara menyembuhkannya. Sihir tentu bagi kita adalah sesuatu yang sudah tidak asing. Ya. Di Indonesia sihir ini disebut dengan berbagai macam sebutan. Ada yang menyebutnya teluh, ada yang menyebutnya santet, ada yang menyebutnya apa lagi? Hah? Guna-guna, apa lagi? Sihir, ya, sihir sudah kita sebut. Dan berbagai macam sebutan. Tapi yang jelas bagi masyarakat Indonesia, sihir adalah sesuatu yang tidak asing. Ya. Maka kita akan bahas sihir menurut para ulama. Apa sih sihir itu? Menurut Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyah, Dr. Abdurrahman al-Mun'im, beliau mengatakan dari segi bahasa, sihir itu artinya memalingkan sesuatu dari tujuan asalnya. Memalingkan sesuatu dari tujuan asalnya. Misalnya tujuan berumah tangga adalah saling mencintai, menyayangi, membangun kebahagiaan bersama, betul? Maka dibuatlah sihir supaya tujuannya ini berubah, supaya memalingkan atau memesongkan sesuatu dari tujuan utama. Menurut Imam Al-Ajhari, sihir itu amalan yang mendekatkan seseorang dengan syaitan dengan pertolongannya. Jadi dengan kata lain, sihir adalah di mana seseorang bekerja sama dengan setan, minta tolong, minta bantu kepada setan dari bangsa jin untuk urusan dan tujuan serta keperluannya. Ini namanya sihir. Gitu ya. Masih banyak nih. Dari segi istilah, ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Antaranya sesuatu yang luar biasa yang bersumber dari sebab tertentu. Gitu ya. Kita nggak sebutkan semuanya. Tapi yang jelas, sihir itu adalah satu ilmu yang dipelajari oleh seseorang untuk memalingkan dari tujuan utama, untuk memesongkan seseorang itu dari tujuan utama. Yang prakteknya seseorang itu meminta bantuan kepada setan dari bangsa jin untuk tujuan dan keperluan-keperluannya. Makanya nanti Bu, ada orang yang kena sihir tapi dia nggak menyadari bahwa dia sedang kena sihir. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena di negeri kita itu ada istilah sihir hitam, sihir putih. Apa bedanya tuh?
Nanti dibilang lagi ilmu hitam, ilmu putih. Sihir hitam, sihir putih. Sehingga banyak masyarakat awam, masyarakat yang nggak pernah ngaji, yang mereka waktunya habis untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, datang kepada seorang ustadznya ustadz dukun, uskun. Katanya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu, ini sihir tapi ini sihir putih, ikut aja aman. Nah, akhirnya nanti banyak masalah dalam kehidupannya. Yang namanya sihir, baik itu sihir hitam maupun sihir putih, haram hukumnya. Bahkan para ulama berbeda pendapat Pak. Ada orang tukang sihir itu yang hukumannya itu harus dipancung. Saking beratnya perbuatan sihir. Apa sihir putih Bu? Sihir putih itu apa? Tadi yang pertama kita sebutkan, sihir itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mencari perhatian, mengundang setan dari bangsa jin untuk tujuan dan keperluannya. Ya, itu namanya sihir. Ketika tujuannya itu adalah tujuan yang seolah-olah baik, itu disebutnya sihir putih. Tapi kalau sesuatu itu untuk tujuan kejahatan, disebutnya sihir hitam. Dia minta bantuan kepada jin untuk biar laris dagangannya. Melariskan dagangan itu perkara yang baik apa yang buruk? Kok buruk? Kita berusaha supaya kita dagangannya laris. Kita berupaya supaya dagangan kita ini menarik perhatian banyak orang. Baik apa buruk? Baik. Tapi kalau minta tolongnya kepada jin, nah, ini oleh mereka disebut dengan sihir putih. Kenapa? Karena kan nggak ngerugiin orang, dia bilang. Ini kan hanya untuk mengundang perhatian. Ini kan hanya untuk biar laris aja. Karena dia pikir itu untuk kebaikan, maka dia katakan ini sihir putih. Lagi, ada seseorang datang kepada dukun. Gimana caranya Pak Ustadz dukun, supaya suami saya ini takluk sama saya, supaya suami saya ini nurut sama saya. Maka diajaklah orang ini melakukan ritual oleh dukun tersebut, ya, menggunakan cara-cara mengundang jin. Akhirnya suaminya takluk, disuruh apa aja sama istrinya, siap. Enggak. Wah, ya kan? Dia katakan ini namanya sihir putih. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan. Jadi, meskipun itu untuk tujuan kebaikan, kalau dia menggunakan bantuan dari jin, itu tetap sihir yang dilarang oleh agama. Itu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu tahu dulu, ini saya review sedikit, saya ulang sedikit pengetahuan tentang jin, ya, supaya Bapak Ibu ngeling nanti berpikirnya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang jin. Jin itu makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dari panasnya api. Khalaqal insana min shalshalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, kata Allah seperti itu di dalam surat Ar-Rahman. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nyala api. Yang pertama. Yang kedua, jin itu memiliki memiliki jasad sama seperti manusia. Ada tubuhnya, ada pikirannya, ada kolbunya, ya. Hanya saja bahan penciptaannya berbeda dengan manusia. Ya, kalau jin itu diciptakan dari hawa panas api, kalau manusia diciptakan dari tanah. Nah, kemudian bangsa jin itu, ibu-ibu, bapak-bapak, juga memiliki akal. Jadi bangsa jin itu cerdas, berakal, berarti mereka berperadaban, berarti mereka juga menempuh pendidikan.
Ada di antara mereka yang lulusan SD, lulusan SMP, SMA, ada yang kuliah, ya mungkin ada perkuliahan di bangsa jin sana. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan bahwasanya bangsa jin itu punya akal. Maka bangsa jin itu juga memiliki teknologi. Ibu harus tahu, bangsa jin punya teknologi. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran, bangsa jin itu memiliki keahlian menyelam ke dasar laut, mengambil mutiara-mutiara. Bangsa jin itu memiliki kemampuan teknologi membangun infrastruktur bangunan-bangunan yang megah. Di zaman Nabi Sulaiman, bangsa jin itu dipekerjakan untuk menjadi tukang bangunan. Ya Bu, kalau sekarang orang Indonesia banyak pakai jin buat apa? Buat kekuatan, buat menarik. Belum ada tuh orang pakai jin buat bikin bangunan. Coba sekali-kali gitu ya kan? Tahu-tahu muncul tuh bangunan gitu kan? Makanya di di Indonesia itu banyak kisah-kisah jin ya, kisah-kisah tentang dunia jin yang luar biasa gitu. Yang bahkan dikatakan katanya Candi Borobudur, Candi Prambanan itu dibangun oleh bangsa jin. Wallahu alam. Ya, benar atau tidaknya. Tapi yang jelas kita temukan itu di dalam Al-Quran bahwasanya bangsa jin itu memiliki teknologi, memiliki kemampuan membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara pemindahan singgasana Ratu Balqis, Nabi Sulaiman, bangsa jin itu, tolong tutup. Anak-anak ribut benar. Biar suaranya nggak kan. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman, bangsa jin itu menyatakan bahwasanya mereka memiliki teknologi teleportasi, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sekejap. Jadi kalau ilmu sihir Bu, hanya memasukkan jarum ke dalam perut, memasukkan besi ke dalam kepala, itu mah gampang bagi bangsa jin. Singgasana itu dia mampu pindahkan. Ya. Pengakuan dia, wa ana alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku kalau hanya untuk mindah-mindahin barang mah aku kuat dan aku bisa dipercaya, kata jin iblis. Itu menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kemampuan untuk itu. Meskipun dalam prakteknya di dalam Al-Quran yang mindahin bukan jin, tapi pengakuan mereka menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kemampuan untuk itu. Itu kenapa saya pergi? Lanjut. Kalau ada suara-suara asing itu agak mengganggu konsentrasi. Sampai mana tadi? Bangsa jin. Nah, makanya karena bangsa jin ini memiliki kemampuan-kemampuan yang seperti itu, bangsa jin itu Bu bisa dimintai tolong oleh manusia untuk kepentingan-kepentingan manusia. Ya. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari bangsa manusia yang meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka tidak akan menambah bagi mereka kecuali dosa dan kesalahan. Jadi memang fenomena manusia minta tolong kepada jin ini banyak di negeri kita. Ya. Ada orang yang minta tolong kepada jin untuk ilmu pengetahuan, ada nggak? Ada. Ini sering saya sebutkan ya. Kalau di sini ada orang Lampung, di Lampung itu ada gunung namanya Gunung Rajabasa. Ya, Rajabasa itu diambil dari kata Raja Bahasa. Jadi di situ Pak ada tempat untuk orang-orang yang ingin menguasai segala macam bahasa, ikut ritual di situ, nanti sama tuan gurunya diludahi mulutnya.
telan. Begitu ludahnya itu ditelan, dia langsung bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa-bahasa itu jadi bisa. Nah, itu bentuk kerjasama manusia dengan jin untuk ilmu pengetahuan. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kok enggak boleh, kenapa? Nah, walaupun memberi manfaat bagi manusia, tapi enggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur persekutuan. Ya. Ada lagi kerjasama manusia dengan jin untuk pertahanan tubuh. Apa contohnya? Kebal, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, nggak mempan disilet. Itu kerjasama dengan jin. Manfaat apa enggak? Manfaat, tapi boleh apa enggak? Nggak boleh. Kalau ditanya manfaat atau tidak, manfaat. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak boleh, tidak boleh. Betul? Apalagi kerjasama manusia untuk tujuan ekonomi dan kesejahteraan. Contohnya apa? Pesugihan, babi ngepet, terus apa lagi tuh? Tuyul dan bayul, dan seterusnya. Itu contoh-contoh kerjasama manusia dengan jin untuk kesejahteraan. Ada lagi enggak kerjasama manusia dengan jin untuk pengobatan? Apa contohnya? Nih, jadi ciri-cirinya gampang, Bu. Kalau Bapak Ibu ingin mengidentifikasi apakah seseorang ini pakai bantuan jin atau tidak, 3 ciri-cirinya. Yang pertama, dia menggunakan tenaga dalam. Wah, itu yang pertama, menggunakan tenaga dalam. Yang kedua, dia mengaku terhubung dengan dimensi alam gaib, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa masuk ke alam mereka dan sebagainya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat jin, mendengar jin, masuk ke alam jin, komunikasi dengan jin, itu indikasi dia bersahabat dengan jin, dia bersekutu dengan jin. Yang ketiga, ciri-cirinya, dia memberi penangkal berupa benda-benda. Biar dagangannya laris, nih tempelin ini. Biar rumahnya aman, nih kasih ini. Nah, benda-benda. Benda-benda itulah yang disebut dengan buhul. Apa, Bu? Buhul. Apa itu buhul? Buhul itu ikatan untuk mengikat jin itu supaya jinnya nggak pergi kemana-mana ngikutin orang yang pegang buhul itu. Inilah nanti yang kita bahas dengan istilah orang yang tersihir oleh dirinya sendiri. Nanti di luar sana ada orang-orang yang dia datang ke dukun, oleh dukunnya dikasih buhul. Ini nggak boleh lepas ya nak, ini harus kamu bawa kemana-mana ya nak, ini nggak boleh hilang ya nak, ini dijaga karena ini bagian dari diri kamu ya nak. Kalau ini hilang kamu bahaya nak, dijaga tuh, benda kecil bendanya. Iya. Kenapa ini suruh dijaga? Karena ini buhul, membuat jin itu nanti lepas kalau dia dilepas. Nah, maka setelah dia pegang benda itu, emosinya tidak terkendali, rumah tangganya berantakan, selalu ngamuk-ngamuk, marah-marah, penyakit-penyakit yang tak jelas sebabnya datang silih berganti. Kenapa? Ternyata dia tersihir oleh dirinya sendiri tanpa sadar. Kok bisa tersihir oleh diri? Iya, karena dia datang ke tukang sihir. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau melihat seseorang ustadz atau bukan ustadz, dia ustadz atau tukang sihir, lihat aja prakteknya. Ada 3 hal tadi itu enggak? Kalau ada 3 hal tadi itu, meskipun pecinya warnanya putih, bajunya warnanya putih, bahkan meskipun dia itu bisa jadi imam di masjid-masjid mereka, sesungguhnya dia bersekutu dengan jin. Ini Bu, saya cerita. Waktu itu kami roadshow di Sumatera Utara. Insya Allah besok tanggal 13 sampai tanggal 23, 10 hari, saya roadshow lagi di Sumatera Utara. Jadi keliling seluruh Sumatera Utara. Pernah suatu ketika di acara ruqyah massal seperti ini, ya, ada satu masjid di Sumatera Utara, itu kami adakan di sana. Pas kegiatan ruqyah massal, kami bacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tiba-tiba
imam masjidnya itu kerasukan naik ke tiang masjid, naik ya. Itu untung sama kawan-kawan kami direkam. Begitu selesai acara ditanya, Ustaz, tadi Ustaz kenapa naik-naik tiang masjid? Ah, siapa yang naik? Nggak ada yang naik-naik. Nggak ada pun gitu kan kalau rasanya. Ya. Pas dikasih tahu kepadanya videonya, kaget dia. Kok bisa ya? Nggak sadar. Kenapa bisa seperti itu? Iya, ternyata beliau itu selain imam masjid, beliau juga suka ngisi-ngisi. Batu cincin diisi, ya kan? Keris diisi, air diisi. Ya, jadi pengisian itu yang istilahnya diisi itu Bu, itu yang diisikan, yang dimasukkan itu jin. Karena malaikat nggak bisa diisikan. Disuruh, malaikat masuk kamu ke dalam batu. Apapun amalannya nggak mau taat sama Bapak Ibu. Karena malaikat itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada majelis yang membicarakan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, majelis yang mengajak orang mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, baru malaikat banyak. Ini malaikat banyak nih. Kepala ibu-ibu, bapak-bapak ini diusap-usap sama malaikat. Ya Allah, ampuni si fulan. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, itu sekelumit tentang bangsa jin. Nah, tukang sihir itu adalah orang yang dia mengundang bangsa jin untuk keperluan-keperluan dia, apapun keperluannya, maka itu disebut sihir. Meskipun seolah-olah itu adalah untuk hal-hal yang baik. Untuk pengobatan tuh orang pengen berobat, pengen sembuh, baik apa buruk? Baik, tapi kalau berobatnya menggunakan sihir, berobatnya menggunakan minta bantuan kepada jin, maka itu tidak boleh. Memang berobat sih, saya kan cuma ikhtiar Pak Ustaz, saya kan cuma berobat, hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Saya datang ke situ cuma ikhtiar. Ikhtiar ini diperintahkan oleh Allah, tapi berikhtiar dengan yang haram itu tidak boleh. Ya, karena banyak umat Islam ini memahami agamanya itu setengah-setengah. Saya ketemu ya sama orang, dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun masjid dibangun. Dia nanya sama saya, Pak Ustaz, ini masjid ini itu saya yang bangun Pak Ustaz. Tapi itu dulu saya bangun pakai bisnis narkoba Pak Ustaz. Dulu uang saya banyak, saya pengen diterima sama Allah, saya bangun masjid itu pakai uang itu Pak Ustaz. Apakah saya dapat pahala Pak Ustaz? Dia nanya ke saya seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu dapat pahala nggak? Hah? Tapi masjidnya ramai, orang pada sholat di situ. Tadi bilang nggak boleh, sekarang Allah. Nah, jadi gimana kalau kayak gitu? Yang sholat tetap dapat pahala, yang bangun enggak. Kenapa? Saya bilang sama dia, Mas, itu sama dengan sampean itu mandi pakai air kencing. Makin sampean mandi, makin bau itu, ya kan? Emang mandi, tapi mandinya pakai air kencing. Saya kasih analogi seperti itu, beliau paham, oh gitu ya, iya. Kalau namanya pengen mencari ridha Allah, yang pertama niatnya karena Allah. Yang kedua caranya nggak boleh menggunakan cara-cara setan, tapi harus menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Niatnya karena Allah, tapi pakai uang hasil jual narkoba, ya nggak bisa. Niatnya karena Allah, tapi pakai sihir, ya nggak boleh. Jangan katakan, oh saya ini berobat ke dukun ini cuma ikhtiar, hakikatnya yang nyembuhin Allah. Iya, tapi nggak boleh. Makanya nanti ujian paling berat bagi umat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah datangkan seorang ahli pengobatan, sakit apa aja bakalan sembuh di tangan dia. Dia punya mata cuma satu, di jidatnya ada tulisan kafir. Siapa dia? Dia Dajjal. Bapak sakit, datang ke Dajjal, sembuh sakitnya. Tapi boleh nggak kita datang ke Dajjal untuk berobat? Kata baginda Nabi, ikat istri dan anak-anakmu ketika Dajjal datang. Kenapa? Karena perempuan itu biasanya nggak sabar.
Belum Dajjal yang turun. Dajjal belum turun, baru dukun-dukun kecil yang turun. Yang bisa ngobatin tuh dukunnya bisa ngobatin. Kita udah lemah iman, kita sudah lepas keyakinan, kita udah ikut ngumpul di depan rumah dukun itu. Belum Dajjalnya. Coba seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedang sakit, terbaring di atas pembaringan, tiba-tiba viral di media sosial, masuk ke WhatsApp kita, ada Mbah Dukun Sakti Mandra Kunoro Tedas Tapak Kaluning Pandai Tinata Mendat Jinorom Nurut Lir Pindo Koya Alang-alang Katiup Ing Samirono. Madalang gitu kan, sakti gitu maksudnya, ya kan? Bisa ngobatin sakit apa aja. Tetangga sebelah datang ke situ sembuh, tetangga sebelah sembuh, RT sebelah sembuh, RW sebelah sembuh. Orang pada sembuh datang ke sana. Tapi itu dukun. Nah, kita sedang sakit, kita cuma ngeliatin HP, pada sembuh semua. Kira-kira terpanggil nggak buat ikut datang ke sana? Jangan. Nah, itulah iman. Maka iman itu diuji di saat sulit. Iman itu diuji di saat sulit. Umat Islam itu nggak boleh menghalalkan segala cara. Jangan yang penting sembuh, tapi yang penting benar. Ya, siap nggak? Nah, kita pengen tahu bagaimana sih caranya dukun itu mengundang jin. Mau nggak dikasih tahu? Setelah tahu jangan dilakukan ya. Ini buah si malakama ini. Jangan Pak, kepepet juga nggak boleh. Yang pertama, Bu, ketika seseorang datang kepada dukun, maka dukun ini akan mengundang khodam-khodamnya. Apa itu khodam? Khodam itu pembantu-pembantu dia dari golongan jin. Ketika dia mengundang khodam-khodam dia dari golongan jin, dia akan melakukan beberapa ritual. Yang pertama ritual yang dia lakukan namanya Thariqatul Iqsam. Apa namanya? Apa itu? Menggunakan sumpah-sumpah, menggunakan nama-nama jin. Dan biasanya dia lakukan itu talbisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dan batil. Supaya kosamnya, supaya iksamnya kepada jin itu tersamarkan, maka biasanya dia mulai dulu bersumpah menggunakan nama Allah. Biasanya gini, Bu. Ini kertas. Di sudut kanan kiri ada wallahi tallahi, demi Allah, ya kan? Di bawahnya wabijahi Sayyidina Muhammadin, ya, wabi barokati ashabihi ajmain. Di sini tulis Abu Bakrin, Umar, Utsman, di situ. Baru di tengah-tengahnya itu nanti ada sumpah-sumpah yang dia tulis. Sumpah menggunakan nama-nama jin. Jadi di dalam wafak-wafaknya itu, di dalam tulisan-tulisannya itu kalau dilihat orang ditulis gede-gede di sini wallahi tallahi kanan kirinya. Tapi di tengah-tengahnya sini ada sumpah-sumpah dia kepada menggunakan nama-nama jin. Nah, itu namanya talbisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dan batil. Untuk mensamarkan sumpah dia. Ketika seseorang sudah bersumpah menggunakan nama-nama jin itu, nanti jinnya ridho kepada dia, jinnya turun membantu kepada dia. Apa yang kau minta cucuku, ya kan? Apa yang kau minta anakku? Nah, sebutkan saja, aku penuhi 3 permintaan. Gitu. Jinnya datang nanti. Nah, setelah dia lakukan, tentu saja dengan ritual-ritual lain, perangkat-perangkat ritual lain, nanti dia siapin ini, siapin itu segala macam untuk mengundang datangnya jin tersebut. Ya, makanya hati-hati bersumpah. Orang mukmin itu kalau bersumpah menggunakan nama Allah, dan kalau dia mengingkari sumpahnya dengan nama Allah, dia harus bayar kafarat. Ibu, bapak pernah berjanji demi Allah, saya akan begini. Ternyata nggak dilakukan, bayar kafarat. Untuk menghapuskan sumpahnya itu harus bayar kafarat. Itu ya.
Kemudian yang berikutnya, dukun untuk mengundang jin-jin supaya membantu dia menggunakan cara yang kedua, namanya thariqatuz zabhi, dengan jalan memotong sembelihan. Ya, dengan jalan apa? Memotong sembelihan. Coba amin yang berada di dalam. Ya, dengan memotong sembelihan. Sudah tidak asing di telinga kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ada dua orang lelaki, yang satu masuk surga gara-gara lalat, yang kedua masuk neraka gara-gara lalat. Ambil, ambil. Kenapa yang masuk surga gara-gara lalat dan kenapa yang masuk neraka gara-gara lalat? Ada dua orang pemuda melewati satu kaum yang menyembah berhala. Mereka dihalangi untuk melewati kaum tersebut. Kaum tersebut mengatakan, kalian tidak boleh melewati kampung kami sampai engkau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan kami meskipun seekor lalat. Ya. Maka yang satu orang lagi, cuman lalat ini, udah dia tangkap lalat, dia persembahkan, habis itu dia diizinkan lewat. Ya. Kata Nabi, orang ini mati dan dia masuk neraka. Orang yang kedua, dia mengatakan, kamu tidak boleh lewat ke kampung kami sampai engkau mempersembahkan meskipun seekor lalat. Maka dia katakan, aku tidak akan mempersembahkan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini dibunuh dan dia mati. Dia masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, dalam hadis itu yang dipersembahkan apa, Bapak Ibu? Lalat. Berharga apa enggak? Bapak Ibu dikasih lalat gratis, mau apa enggak? Enggak mau. Karena enggak ada harganya. Tapi sesuatu yang enggak ada harganya saja, ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi urusan persembahan ini bukan urusan mampu beli atau enggak, murah atau mahal, tapi masalahnya kepada siapa Anda persembahkan. Nah, biasanya orang kalau ke dukun makanya disuruh nyiapin yang aneh-aneh. Ayam hitam polos yang dari kepala, mata, kaki, ceker-cekernya semuanya hitam. Namanya ayam cemani. Setelah itu nanti ayam cemaninya dipotong. Hati-hati tuh, orang kalau pernah melakukan itu jinnya panjang ngikutinya. Ada cara khusus nanti untuk melepaskannya. Ya. Ada yang pernah kayak gitu? Ada nggak? Pernah melakukan nggak? Kalau Bapak Ibu pernah melakukan, usahakan Bapak Ibu melakukan hal yang seimbang dengan apa yang dilakukan itu. Ya, nanti lihat. Ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang memiliki hajat-hajat. Misalnya Bapak Ibu memiliki hajat yang tak kunjung terijabah, Bapak Ibu bisa lakukan ini, ya, menyembelih binatang ternak. Tapi bedanya kalau yang tadi itu dilakukan oleh dukun tadi, thariqatuz zabhi, itu menyembelih binatang untuk bangsa jin. Kalau ini kita menyembelih binatang dengan nama Allah, untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan bahwasanya menyembelih binatang itu juga bisa menjadi salah satu sebab diijabahnya hajat-hajat kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lakum fiha wa manafi'u wa litablughu 'alaihi hajatan fi sudurikum. Dan dengan binatang ternak itu fiha manafi'un, di dalamnya kalian mendapatkan banyak manfaat, wa litablughu 'alaiha, dan
engkau akan sampai dengan binatang ternak itu hajatan fi sudurikum, hajat-hajat yang engkau sembunyikan di dalam dadamu. Ya. Ini bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang sulit hajatnya, ingin dipercepat pengijabahan doanya, Bapak Ibu bisa lakukan itu, dan insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya. Ya. Tapi jangan ke dukun, minta ayam cemani, ayam hitam polos, ayam putih polos, nyiapin burung dengan ciri-ciri seperti ini, ya. Ya, jadi pernah ada satu klien kami, dia itu motong sapi, motong kambing untuk dukun, untuk permintaan dukun itu sampai berapa ekor? 7 ya. Kambingnya 7 ekor, sapinya 1 ekor. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau bertobat, kemudian beliau beli lagi yang serupa, disembelih dengan nama Allah SWT, untuk Allah SWT, untuk kaum muslimin bagi-bagi. Gitu ya. Itu cara-cara yang dilakukan oleh dukun. Makanya kalau nanti Bapak Ibu berobat, kemudian Bapak Ibu itu disuruh beli binatang dengan ciri-ciri tertentu, dengan syarat-syarat yang seperti itu, Bapak Ibu harus berhati-hati. Ya, kecuali yang tadi itu tuh diajak nyembelih binatang ternak untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah, itu boleh, ada dalam Al-Quran. Tapi niatnya karena Allah dan gak ada syarat-syarat tertentu, disembelih, dibagikan, dimakan bersama-sama kaum muslim. Yang berikutnya thariqatus sufliyah namanya. Dia menggunakan jalan penistaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jawa Timur ada sahabat kami diundang oleh satu keluarga. Ini keluarga tokoh di sana. Juga diustadkan, orang panggil dia ini ustad. Ya. Disegani, dicintai juga oleh banyak masyarakat. Ahli pengobatan. Jadi setiap kali orang datang berobat ke rumah dia, Bu, suruh membawa Al-Quran baru. Disuruh apa, Bu? Disuruh membawa Al-Quran baru. Beliau di rumahnya itu punya satu kamar khusus. Yang kamar ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan oleh istri dan anaknya. Tidak boleh masuk. Ini kamar cuma dia yang boleh masuk. Di kamar itulah dia melakukan ritual untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Ya, jadi sebelum dia, misalnya pasiennya di sini, dia akan masuk dulu ke dalam kamar itu. Ritual di dalam, baru keluar, dia obati pasiennya, sembuh, pergi. Nah, suatu ketika orang ini meninggal. Si tokoh ini meninggal, ahli pengobatan ini meninggal. Anaknya, karena dari kecil sudah didoktrin kamu nggak boleh masuk bahaya dan sebagainya, nggak berani mereka masuk. Walaupun orang tuanya sudah dipanggillah kawan kami seorang peruqyah, Ustaz, begini, berani nggak Ustaz masuk ke dalam? Kami juga sebenarnya ingin tahu ada apa di dalam, tapi kami nggak berani masuk. Oh berani, peruqyah beranian. Kalau yang gitu-gitu. Jadi kalau ada rumah angker, katanya banyak setannya, dijual murah, kasih tahu kami. Ya kalau kami punya uang, kami beli. Yang murah-murah gitu, ya kan? Ada nggak? Kalau ada kasih tahu ya. Gitu. Nah akhirnya masuklah kawan kami ini, Bu, namanya Ustaz Dwi. Masuklah dia. Dibuka kuncinya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ternyata Quran yang dibawa oleh pasien-pasien yang datang itu di dalamnya dikasih kotoran, dikasih thariqatus sufliyah. Dia hinakan Al-Quran demi untuk mendatangkan hodam-hodam sakti untuk mendapatkan kepercayaan dari manusia. Nah, ada di antara mereka, kalau Bapak Ibu lihat di internet itu banyak. Mereka jadikan itu, mohon maaf, na'udzubillah, untuk keset. Ya, itu yang sudah berani-berani banget kayak gitu. Dimasukkan ke dalam toilet untuk keset.
untuk pijakan berdiri dan sebagainya. Itu yang sudah berani-berani. Yang kurang berani tapi kurang ajarnya nggak ngalah-ngalahin, mereka menulis ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya sama dengan ayat-ayat yang biasa kita baca untuk meruqyah, tapi dia tulis itu menggunakan darah haid wanita. Nah, tulisannya bagus, warnanya merah. Nah, kalian pernah dapat kayak gitu? Pas direndam di dalam air baru tuh keluar aroma busuknya. Nah, itu namanya thariqatus sufliyah. Bagaimana tukang sihir itu mengelabuhi pasien-pasiennya seolah-olah kan baik loh, kok datang bawa Quran kok buruk gimana? Ternyata Quran yang dibawa itu untuk dihinakan. Ya kan? Kalau orang pikir kan bawa Quran pasti bagus, pasti baik, betul nggak? Itu ya, itu bentuk penistaan kepada ayat-ayat Allah, kepada agama-agama Allah. Ya, salah satu bentuk penistaan kadang-kadang kita disuruh meninggalkan sesuatu yang halal. Ibu disuruh meninggalkan sesuatu yang halal. Misalnya apa, Bu? Anda selama memegang ilmu ini nggak boleh makan pisang jenis apapun, misalnya. Nggak boleh makan pisang. Pisang halal apa haram? Halal, tapi dia haramkan. Dia mengharamkan sesuatu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihalalkan. Nah, ini sebenarnya juga sufiyah, penghinaan, ya kan? Dan sebagainya. Atau melakukan sesuatu yang justru dilarang. Ini dia, namanya thariqatus sufiyah. Nah, ini jalan-jalan para dukun untuk melakukan bentuk-bentuk Islam. Yang berikutnya namanya thariqatun najasah, menggunakan benda-benda najis untuk misalnya mencuci luka, dikencingin, ya kayak tadi itu juga sama tuh thariqatun najasah, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda-benda najis dan sebagainya. Jadi ketika orang itu melakukan cara-cara seperti itu, maka setan akan meridhoi dia. Dan dia akan katakan, sebutkan kepadaku 3 permintaan, aku akan kabulkan. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba ya berbuat demikian, naudzubillah. Ini diberitahu bukan untuk dilakukan. Kadang setan tuh memberikan bisikan-bisikan jahat. Oh gitu ya. Oh kalau itu datang ya jinnya. Udahlah saya doa nggak dikabul-kabul. Coba saya minta sama jin aja coba. Ada loh orang-orang model begitu tuh. Orang-orang yang tadi Bapak bilang, kalau desak Pak, jangan desak juga. Iya, alhamdulillah. Ya, gitu. Nah, berikutnya thariqatut tankis, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan sungsang. Sungsang tahu nggak, Bu? Namanya kulhu ain, kulhu sungsang, kulhu Allahu ahad dan seterusnya. Dibalik dia. Jadi dia baca ayat-ayat Al-Quran, tapi dibaca sungsang, dibaca dari belakang. Makanya ada seringlah di masyarakat kita itu kita kenal istilah ilmu sakti namanya kulhu sungsang. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Kulhu sungsang itu kulhu aing, kulhu geni, kulhu sungsang, kulhu Allahu ahad gitu. Ya kan? Nah, itu kulhu Allahu ahad tapi dibaca terbalik. Atau ditulis terbalik. Makanya hati-hati. Jangan, oh ini kan Quran ditulis ya kan tuh, Quran ini ditulis terbalik. Wah ini berarti yang kemarin disebutin di pengajian itu nih. Nanti kalau Bapak Ibu sering ngumpulin jimat, Bapak Ibu akan sering nemu yang kita sebutkan ini itu realitas, kenyataan. Kemarin katanya ada yang bawa jimat, mana ya? Mana jawabannya? Buat contoh ini. Yang lain ada yang bawa nggak? Nih saya kasih contoh. Iya, alhamdulillah. Kulhu
warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih. Rompi. Ya. Rajah namanya. Ini yang tadi kita sebutin. Nih. Di sini ada nama-nama mereka. Dia sumpah ada nama-nama jin yang ditulis menggunakan simbol-simbol. Ada yang punya begini-begini di rumah? Orang yang punya begini-beginian di rumah nih, punya benda-benda yang dikeramatkan, yang harus dikasih minum pada malam Jumat Kliwon, harus dikasih ritual-ritual tertentu, ya. Biasanya akan mengalami satu, ada anggota keluarganya yang stres, idiot, atau kurang akal. Ya, kalau punya benda-benda kayak gitu. Yang kedua, biasanya ada anggota keluarganya yang sulit punya jodoh atau sulit punya keturunan. Yang ketiga, biasanya ada anggota keluarganya yang selalu rusak urusan rumah tangganya. Jadi nikah, rusak lagi nikah, oh gitu, susah pokoknya. Ya, ada jin nasab, jin yang diwariskan dari leluhur bisa juga. Jadi kalau ada benda-benda warisan, modelnya cincin, modelnya benda-benda pusaka, itu lebih baik jangan dah. Ya, lebih baik Bapak Ibu itu dapat warisan kontrakan 17 pintu, nah itu lebih baik. Daripada dapat warisan gini-gini ya kan, atau warisan emas sekilo gitu. Itu lebih baik daripada Bapak Ibu dapat warisan benda-benda pusaka. Nah terus kemudian yang berikutnya yang menyimpan benda-benda kayak gitu, sakit-sakit yang tidak diketemukan sebabnya, termasuk kanker itu penyakit yang nggak diketemukan sebabnya. Itu ada campur tangan setan dalam kanker. Makanya banyak kasus-kasus kanker diruqyah secara intensif itu sembuh. Ya. Ada seorang peneliti dari Amerika Serikat, beliau seorang dokter ahli terapi suara namanya. Beliau menemukan bahwa di dalam sel kanker itu ada namanya inti sel. Di dalam inti sel itu ada namanya kromosom. Di dalam kromosom itu ada satu data yang isinya adalah suara asing. Dan suara asing inilah rupanya yang bisa merusak sel. Ketika selnya ini rusak, dia metastase berpindah, kemudian mempengaruhi sel-sel yang sebelahnya. Makanya dia bergerak terus dengan cepat. Dan ahli penelitian ini mengatakan, suara jahat yang merusak sel ini, saya yakin ada suara lain yang bisa mengalahkan suara ini. Bapak Ibu mau tahu nggak suara itu apa? Suara itu adalah suara Al-Quran. Maka orang yang kena kanker kemudian diruqyah secara intensif, kankernya akan sembuh. Ya. Dulu penelitian-penelitiannya belum muncul. Sekarang penelitian-penelitian itu sudah mulai berdatang. Dulu sahabat saya di Malaysia, namanya Ustadz Amirul Mukminin. Jadi kami punya organisasi namanya Quranic Healing International. Dibentuknya di masjid ini, ya, tahun 2014. Sekarang sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan sudah ada cabangnya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei, di Arab Saudi, sudah ada. Ya, itu mulainya dari sini, dari masjid kita. Namanya Quranic Healing International. Ada sahabat kami namanya Ustadz Amirul Mukminin, meruqyah seorang yang kulit kepalanya itu nggak mau kering, Bu. Melupas dan nggak mau kering. Katanya itu kanker kulit kepala. Diobati kemana aja nggak sembuh. Ternyata diruqyah sama sahabat kami 3 hari berturut-turut tanpa henti dan disemprot menggunakan minyak, menggunakan zam-zam. 3 hari kering, 3 hari mengering. Nah, senang betul dia. Karena apa? Karena selama ini dikasih obat-obat yang harganya mahal-mahal itu nggak sembuh. Ternyata sembuh hanya dengan, bukan hanya ya, jangan gunakan kata hanya. Ternyata sembuh dengan diruqyah dan menggunakan zam-zam gitu. Dan ketika diperiksakan dinyatakan sel kankernya wafat. Jadi bukan orang yang wafat,
sel kankernya yang wafat, meninggal dunia sel kankernya, sembuh. Saking senengnya itu sahabat saya dibelikan mobil R3 waktu itu, R3 warna merah marun. Ya, saya sempat ikut berfoto dengan mobilnya waktu itu. Ini hebatnya terapi Al-Quran ya. Nah demikian tadi itu cara-cara dukun mengundang jin. Yang berikutnya menggunakan cara namanya thariqatul tanzim. Dia menyembah bintang. Nah biasanya jenis-jenis dukun yang dia menggunakan tanzim, menggunakan perbintangan, yang dia lakukan ritual itu pada bulan-bulan tertentu saja. Ketika bintang tertentu itu muncul, maka orang yang disihirnya pun akan mengalami hal yang sama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau kena sihir dari orang-orang yang menggunakan thariqatul tanzim ini, itu dalam setahun pasti sakitnya 1 bulan. 1 bulan. Begitu lewat bulan itu sembuh. Kenapa? Karena dia nyembah bintang yang munculnya dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan muncul dia. Dia ritualkan itu, dia sembah itu bintang, dia katakan itu Tuhan saya. Ya kan? Dia lakukan ritual-ritual dengan cara-cara mereka, maka nanti jin-jin itu datang, ya, membantu dia, memenuhi hajat-hajat dia. Maka begitu bintangnya tenggelam, dia ikut tenggelam. Misalnya bintangnya ketutup awan, dia ngerasain lebih enak, kok enak nih, ya, kok badan rasa sembuh. Besok musim terang muncul tuh sakit lagi. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang kena sihir-sihir seperti itu, ada penanganan khusus ya. Kemudian yang berikutnya namanya thariqatul asar. Ya, thariqatul asar. Menggunakan bekas-bekas orang yang akan dijadikan sasaran sihir. Jadi dia akan mencuri bajunya seseorang yang sedang dijemur. Orang yang akan menjadi target sihir itu akan dia curi, entah tanah rumahnya, entah pakaian dalamnya, entah bekas potongan rambutnya, entah bekas potongan kukunya, dan apapun yang menjadi bekas dari calon target itu, dia akan jadikan itu bahan-bahan ritual untuk mengundang jin. Dan kalau Bapak Ibu sudah diambil bendanya, Bu, Ibu mau pergi kemana aja, nyebrang laut, nyebrang pulau, tetap datang ke jin. Jadi sebenarnya yang namanya sihir itu nggak ada sihir salah alamat, nggak ada. Misalnya ini sebenarnya yang mau disihir nih bapaknya nih, tapi meleset ke anaknya, itu nggak ada. Kalau itu beneran sihir nggak bisa. Kenapa? Karena tukang sihir itu ketika dia mau menyihir seseorang, dia sangat teliti. Dia ambil sampel dari orang yang memang menjadi target. Ibu mau dipelet misalnya, atau ibu punya anak gadis yang mau dipelet. Dia akan sungguh-sungguh mencari astar atau jejak atau bekas-bekas dari orang yang menjadi targetnya itu. Jadi kalau pas asalnya, paslah tembakannya. Hanya mungkin sihir itu salah alamat kalau orang itu salah ngambil bahan. Misalnya, ibu punya anak gadis ibu ini mau dipelet sama seseorang. Ternyata pas dia mengambil asar, yang diambil itu asar neneknya. Begitu dia buat ritual, yang ngebet neneknya. Nah, jadi nggak ada istilah sihir salah alamat, kecuali tukang sihirnya itu salah ngambil asar, ngambil sampelnya gitu. Ya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya namanya thariqatul kaffi, menggunakan ramalan tangan. Ya. Menggunakan ramalan tangan. Garis tangan namanya palmistry. Ada namanya palmologi, ada namanya palmistry. Apa bedanya Bapak Ibu? Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu, Pak, kalau palmologi itu mempelajari tanda-tanda penyakit lewat tanda-tanda tubuh, lewat tanda-tanda tangan, garis-garis tangan. Kalau palmistry itu ilmu terawangan, ilmu mistis yang menggunakan mempelajari garis-garis tangan. Misalnya, oh kamu garis tangannya begini, nanti istrinya 3 misalnya. Nah itu tuh palmistry itu, nggak benar tuh. Oh kamu garis tangannya begini, kamu cocoknya sama tukang bangunan. Jadi kalau kamu punya suami bukan tukang bangunan, jangan mau misalnya gitu kan. Jangan, ya kan? Jangan percaya yang gitu-gitu. Tapi adanya palmologi. Palmologi itu gini, mempelajari sumber-sumber penyakit lewat tanda-tanda tangan. Itu ada. Ya, ada lagi tanda-tanda penyakit lewat mata, lewat wajah, lewat tanda-tanda tubuh itu memang bisa dipelajari. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan tanda-tanda pada segala sesuatu sebelum menurunkan sesuatu. Allah kalau mau nurunin hujan, Allah ngasih tanda-tandanya apa? Mendung, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang bilang, wah kayaknya mau hujan nih karena dia melihat mendung, itu namanya tukang ramal apa bukan? Bukan, karena dia melihat tanda. Dan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya manusia siap-siap. Nanti juga kiamat tuh nggak langsung turun, Allah kasih tanda-tanda kiamat. Ya. Begitupun ketika orang sakit, orang itu dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya itu bisa dilihat di mata, di lidah, di rambut, di tangan, di kaki, di telinga, di tubuh-tubuh kita. Itu bisa dilihat, namanya nanti cara mendiagnosa tubuh. Gitu ya. Itu ada. Kalau itu bukan terawangan, itu sama seperti orang lihat mendung terus dia bilang mau hujan. Itu ya. Nah, adapun sihir itu banyak jenisnya. Ada namanya sihir penyakit, sihir untuk mendatangkan sakit ke dalam tubuh seseorang. Ya, ada namanya sihir khayalan. Ada orang Bu yang bingung hidupnya, stres berat dia. Kenapa? Karena dia kena sihir khayalan. Jadi kalau mikir sesuatu, jadi itu terbayang seperti nyata. Dia terbawa oleh lamunan-lamunnya, oleh hayalan-hayalannya. Itu ada orang-orang model seperti itu, jangan ditertawakan, jangan dihinakan, jangan diremehkan. Karena dia adalah saudara kita yang sedang terkena sihir, namanya sihir hayalan. Dan itu memang ada. Itu harus diterapi, harus diobati. Gimana cara mengobatinya? Ya dengan terapi Quranic healing, penyembuhan dengan Al-Quran. Dan Bu, Pak, yang namanya berobat dengan ruqyah, berobat dengan Al-Quran, itu juga sama seperti Bapak Ibu berobat kepada dokter. Sama dalam pengertian, berobat itu butuh proses. Kalau Bapak Ibu sakit fisik, misalnya orang kena penyakit jantung, kena penyakit diabetes, mungkin nggak disuntik sekali sama dokter langsung sembuh? Enggak. Terus kalau ibu bapak disuntik sekali nggak sembuh, ibu akan bilang gini nggak? Saya udah pernah disuntik tapi nggak sembuh. Enggak kan? Enggak. Begitu pula ruqyah, jangan katakan saya udah pernah ruqyah tuh tapi nggak sembuh. Berapa kali? Sekali. Sama, jadi penyakit metafisik itu sama seperti penyakit fisik, sama-sama penyakit. Yang kedua, proses pengobatannya sama, butuh proses yang diulang-ulang. Jadi jangan cuma sekali di ruqyah itu, lagi terus. Bahkan ada orang yang butuh di ruqyah itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Siapa mereka? Orang-orang yang akalnya udah hilang. Di ruqyah harus 2 kali, pagi sore. Makanya butuh rehabilitasi. Ya, jadi kalau ada saudaranya, kerabatnya yang perlu direhabilitasi, kami insya Allah punya tempat untuk rehabilitasi. Ya. Yang berikutnya namanya sihir penghalang jodoh. Ya, sihir apa namanya? Sihir penghalang jodoh. Setiap mau nikah gagal terus, setiap proses gagal maning son.
Ada lagi namanya sihir ilmu tenaga dalam dan ilmu metafisika. Ya, orang yang tiba-tiba badannya gerak sendiri. Nah, ini ada yang disihir oleh orang lain, ada juga yang tersihir oleh dirinya sendiri. Ada lagi namanya sihir majnun, sihir gila. Sihir yang membuat akal seseorang tertutup. Ya, macam-macam tuh sih. Ada lagi namanya sihir penutup usaha. Usahanya rame, tiba-tiba sepi, nggak ada satu orang pun datang. Ya, orang semuanya WA, kok tokonya ditutup bu? Kok outletnya nggak buka bang? Padahal kita buka dari pagi sampai sore. Ada yang WA nggak dibuka, ditutup namanya. Ada sihir penutup usaha. Ya, ada sihir tafrik, sihir pemisah. Bawaannya uring-uringan terus, pengen cerai terus, masalah kecil jadi besar, seperti api yang berkobar-kobar. Ya, ada yang seperti ini harus diruqyah. Ya. Yang berikutnya namanya sihir mahabbah, sihir pelet. Ya, sihir pelet. Sihir supaya seseorang itu tergila-gila, jatuh cinta kepada orang yang menyihirnya, gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sihir itu menggunakan ikatan-ikatan yang disebut dengan apa tadi ikatan itu? Buhul. Dan di mana buhul ini diletakkan, ini berpengaruh langsung kepada orang yang disihir. Kalau buhulnya diletakkan di dalam air, maka orang yang disihir itu akan sering mimpi yang berkaitan dengan air. Tenggelam, hanyut, banjir, tsunami, dan mimpi-mimpi lain yang berkaitan dengan air. Kalau buhulnya diletakkan di ketinggian, orang yang menjadi target sihir ini akan sering mimpi tentang ketinggian. Jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam yang nggak nyampe-nyampe, gitu ya. Dan mimpi-mimpi lain yang berkaitan dengan ketinggian. Kalau buhulnya dikubur di dalam tanah, mimpinya tentang kuburan, tentang longsor, terperosok dan sebagainya. Ya. Kalau dibuang di tempat-tempat yang nggak bakal diketemukan orang, biasanya mimpinya tersesat, masuk ke dalam rumah-rumah kosong, kayak gitu. Kalau mahabbah, sihir pelet, sihir pemikat, biasanya mimpinya, mohon maaf, sering mimpi telanjang di tengah keramaian, ya, sering mimpi berhubungan badan, sering mimpi dikasih anak, nemu anak, dapat anak, jadi pengantin dan sebagainya. Ini indikasi-indikasi sihir mahabbah, sihir pelet. Ya. Ini kurang lebih pengantar kita. Untuk kajian tentang sihir. Selebihnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin ada yang ditanyakan, kami persilahkan untuk